Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini, saya Romo Robertus Guntur akan membawakan firman Tuhan, dan mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, serta kita renungkan pada hari ini. Saya, Romo Guntur, akan memandu firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk merenungkan dan membuka sabda Tuhan yang akan kita dengarkan di hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Engkau selalu melindungi kami. Semoga kami menjalani hidup ini dalam penyertaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan pertama dari Efesus bab 6 ayat 10 sampai dengan 20. Saudara-saudara, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab perjuangan kita bukanlah perjuangan melawan manusia, melainkan pemerintah dan penguasa, melawan para penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kalian akan dapat memadamkan semua api si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu sabda Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan terus-menerus untuk segala orang kudus. Berdoalah juga untuk aku, supaya tiap kali membuka mulutku, aku dikaruniai perkataan yang tepat. Berdoalah agar aku dengan berani mewartakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya aku menyatakannya dengan berani, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ia mengajar tanganku bertempur. Ia melatih jari-jariku berperang. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku,
kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Haleluya, haleluya. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari ini yang ketiga, aku akan selesai, tetapi hari ini dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita mendengarkan bacaan pertama yang sangat bagus sekali. Dari Efesus bab 6 ayat 10 sampai dengan 20. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di bacaan pertama yang kita dengarkan ini, kita harus lihat terlebih dahulu bahwa konteks terjadi perselisihan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Bahwa sebelum kita membaca surat Efesus di bab 6 ayat 10 sampai 20, di bab-bab sebelumnya sangat jelas terjadi perselisihan. Apakah dia itu disunat atau dia tidak disunat? Terjadi perselisihan itu. Kalau yang belum disunat dia bukan orang Yahudi dan tidak menjadi pengikut Kristus. Tetapi kalau orang yang disunat, dia pengikut Kristus dan orang Yahudi. Perdebatan-perdebatan kecil seperti itu. Itu konteks di Efesus. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus dalam bacaan pertama ini menegaskan kepada kita semua apa inti dari mengikuti Yesus itu. Apa inti menjadi murid Yesus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya bertugas di Paroki Halim Perdana Kusuma. Katanya saya diutus di situ karena tubuh saya mungkin sesuai dengan para prajurit. Tetapi saya sendiri tidak yakin akan hal itu. Bapak dan Ibu yang terkasih, melihat dunia konteks umat saya di TNI AU, bagaimana ada dua kata yang selalu mereka ucapkan ketika rapat ataupun ketika bertemu dengan saya, yaitu kata siap dan izin. Jadi kalau mau ngomong, Romo mohon izin, baru membicarakan sesuatu. Lalu kalau saya
minta tolong sesuatu, Ibu tolong ini suratnya dikirim ke keuskupan. Siap Romo, siap Romo. Wah, tidak ada kata tidak siap. Semuanya siap, komando ya, satu komando. Jadi sangat menarik bahwa iklim mereka iklim kesiapsiagaan. Mereka siap dengan segala perintah, dengan segala hal-hal ketika disuruh apapun itu bentuknya mereka harus siap. Bukan pertama-tama suruhannya ataupun bentuk perintahnya, tetapi bagi mereka perintah itu adalah suatu kehormatan. Mereka dipercaya. Apa kaitannya dengan bacaan yang kita dengarkan? Tentu saja ketika mereka mau berperang, tentara itu kan disiapkan untuk berperang ya. Katanya kalau mereka jadi tentara, awal-awal masuk itu, setiap hari mereka dengar dentuman. Ya. Setiap tengah malam dengar dentuman, lalu mereka harus siap siaga, merangkak ya, dan lain sebagainya. Mereka siap untuk situasi berperang. Apa perlengkapan mereka? Tentu saja mereka membawa senjata. Mereka membawa sesuatu yang dipersiapkan untuk berperang. Supaya apa? Tentu saja supaya mendapatkan kemenangan. Ada strategi, ada kesiapsiagaan, tidak takut akan segala situasi dan kondisi. Itu perlengkapan-perlengkapan mereka yang sudah menjadi habit dan kultur hidup mereka semua. Khususnya itu yang saya ketahui ya. Kalau ada yang saya belum ketahui, ya saya juga tidak akan bercerita. Tapi itu sangat menarik. Maka kalau konteks di bacaan pertama ini, Rasul Paulus mengatakan perlengkapan senjata rohani. Apa yang Paulus tekankan mengenai perlengkapan senjata rohani? Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ada sesuatu yang tidak kelihatan, namun itu terjadi dan melingkupi diri kita. Misalnya apa? Sifat-sifat amarah, iri hati, emosi, sulit mengampuni. Dikatakan bahwa hal itu merupakan kuasa-kuasa jahat. Melihat musuh yang sebenarnya untuk melawan kuasa-kuasa jahat. Perlengkapan rohani sungguh sangat dibutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan kita dalam bacaan Injil, bacaan pertama ini, bahwa dalam segala keadaan pergunakanlah selalu perisai iman dalam segala doa dan permohonan. Perisai iman dalam segala doa dan permohonan. Ini kata kuncinya. Inilah yang kita renungkan dan kita perjuangkan. Perisai iman dalam segala doa dan permohonan. Mungkin ketika kita sedang jatuh, ketika kita bertanya, Tuhan, mengapa saya harus mengalami kejadian seperti ini? Tuhan, ini sangat tidak adil. Mengapa saya yang menderita? Atau Tuhan, mengapa kok saya rasa-rasanya sendirian dalam hidup ini? Itu adalah kuasa-kuasa jahat yang terkadang dalam tanda kutip merongrong hati dan batin kita. Sehingga kita merasa kelelahan dan pada akhirnya kita jauh dari Tuhan dan mencari ketenangan-ketenangan yang lain. Tetapi Rasul Paulus menegaskan kepada kita, kenakanlah perisai rohani, kekuatan iman untuk melampaui hal-hal yang jahat yang terjadi dalam diri kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menggunakan perisai iman tersebut? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih,
Menggunakan perisai iman ini, kita pupuk dalam hal-hal yang sederhana. Memberikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Memberikan waktu untuk bercerita kepada sahabat, orang-orang yang kita cintai. Saya selalu menegaskan dan saya selalu bercerita kepada rekan-rekan OMK saya di Paroki Halim dan umat di sana, jangan pernah merasa sendirian. Ini sangat bahaya. Kalau perumpamaan yang kita lihat, analoginya, analogi ikan koi itu. Kalau Bapak Ibu memelihara ikan koi dan tahu bagaimana ikan koi itu ketika dalam kolam, ketika ikan koi ada yang sendirian, tidak bersama-sama dengan kelompoknya yang besar, pasti lambat laun ikan koi itu akan mati karena terpisah dari kelompoknya. Hakikatnya tidak bisa sendirian. Manusia pun juga sama. Hakikatnya kita tidak bisa sendiri. Pasti membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan sapaan, hal-hal yang kita ceritakan sehingga kita dapat mencharger diri kita dan energi kita. Maka dua hal itu yang sungguh-sungguh perlu kita sadari. Memupuk perisai rohani dengan kehidupan doa yang kita bangun, kita perjuangkan terus-menerus setiap harinya. Tentu saja itu tidak mulus terus ya, itu pasti akan jatuh bangun, lupa untuk berdoa, dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak kita bercerita kepada Tuhan mengenai masalah hidup kita. Lalu yang kedua, jangan sampai kita sendirian. Mungkin saja perlengkapan rohani itu ada bersama dengan keluarga kita, sahabat-sahabat kita di sekitar kita masing-masing. Mungkin saja Tuhan hadir melalui mereka, menyapa kita, meneguhkan kita, sehingga kita sadar dan kita bangkit kembali. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, inilah poin yang bisa kita renungkan pada hari ini. Apakah aku selalu berjaga-jaga dalam doa dan permohonan? Apakah aku selalu mengenakan perisai rohani? Atau aku mencari perisai-perisai lainnya yang seolah-olah menguatkan kita, yang seolah-olah memberikan kehiburan dan kedamaian untuk kita, tetapi sebenarnya membuat hidup kita tidak bermakna dan kosong. Apakah kita sungguh-sungguh mencari dan mengenakan perlengkapan rohani yang kita sadari kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Lalu yang kedua, pertanyaan juga untuk kita renungkan bersama-sama, apakah hidupku merasa sendiri? Ketika aku dalam masalah, ketika aku sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan, tidak pernah aku pikirkan, dan tidak sesuai dengan rencana hidupku, apakah aku langsung mengurung diri, merasa hidup saya sendirian, tidak bermakna, merasa yang paling menderita dalam hidup ini? Apakah aku merasakan seperti itu? Kalau aku merasakan seperti itu, dekatlah kepada orang-orang yang kita cintai. Ceritalah kepada keluarga kita.
berceritalah kepada sahabat kita. Jangan sampai kita merasa sendiri. Bukalah hati kita untuk datang kepada sahabat kita, untuk datang kepada orang-orang yang kita cintai, untuk memberikan waktu kepada mereka, sehingga hidup kita sungguh-sungguh bermakna, dan kita yakin bahwa saya tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini, karena saya bersama Yesus, dan orang-orang yang saya cintai, itulah Yesus yang hadir dalam hidup saya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dua hal ini yang menjadi permenungan kita bersama di hari ini, sesuai dengan teladan dan ajaran dari Rasul Paulus, mengenakan perlengkapan rohani dalam hidup kita sehari-hari, membangun kebiasaan doa hari demi hari. Lalu yang kedua, perlengkapan rohani, bagaimana itu juga terjadi, itu bisa kita perjuangkan dalam hidup kita sehari-hari dengan meluangkan waktu bercerita kepada keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, sahabat kita, orang-orang yang menjadi teman dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Semoga dua hal ini sungguh-sungguh memberikan inspirasi, memberikan semangat kepada kita untuk terus-menerus mengenakan perlengkapan rohani untuk melawan kuasa-kuasa jahat yang tidak pernah kita lihat dalam hidup kita, tetapi terkadang merongrong hati dan batin kita sehingga kita merasa kelelahan dan kehabisan energi dalam hidup ini. Mari bersama-sama, bersama Rasul Paulus, kita berjuang untuk hal itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, dimanapun kalian berada, pada kesempatan hari ini, setelah kita bersama-sama mendengarkan dan meresapi bacaan pertama dari Efesus bab 6 ayat 10 sampai 20. Bagaimana kita sungguh-sungguh diajarkan oleh Rasul Paulus untuk bersama-sama mengenakan perlengkapan rohani di dalam doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Pada bacaan Injil yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini, bagaimana dalam Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35, kita melihat bersama bahwa Yesus itu mengeluh. Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, dalam hidup kita sehari-hari, hidup saya juga, terkadang siapa yang tidak pernah mengeluh? Tentu kita semua pasti pernah mengeluh. Ketika saya mendampingi para seminaris Wacana Bakti, 3 bulan pertama isinya adalah keluhan dan ratapan. Bagaimana harus memutar otak, mendampingi anak-anak Jakarta
A sampai Z ya, kita bisa menyadari bersama bagaimana mereka yang tumbuh berkembang di usia-usia remaja, tetapi mereka harus menerapkan pola seminaris, pola asrama, bandel sana-sini. 3 bulan pertama saya mengeluh, Tuhan, mengapa saya ditempatkan di tempat ini? Tidakkah Engkau memberikan tempat yang layak bagi saya selain di seminari? Saya melihat rekan-rekan yang lain di paroki ya, foto sana sini, saya harus di seminari. Nasib ya. Awalnya mengeluh. Tetapi dalam perjalanan waktu, lama-kelamaan saya mulai menerima pengalaman tersebut. Saya mulai bangga mendampingi para seminaris, para calon imam kelak. Saya sudah menemukan kebahagiaan dan rasa syukur itu. Sama seperti bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Terkadang dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, proses untuk menerima pengalaman buruk yang terjadi dalam hidup kita ataupun pengalaman-pengalaman yang tidak kita rencanakan namun harus terjadi. Kita sudah menyiapkan plan A, tetapi dalam situasi dan kondisi yang terjadi adalah plan B. Sama ketika saya tahbisan kemarin, plan A-nya adalah di Santa Ana, 1 Juni. Saya sudah berjuang untuk menguruskan badan. Saya yakin bahwa perayaan tahbisan itu akan dilaksanakan secara meriah. Namun plan B lah yang terjadi. Ada COVID. Mau tidak mau, perayaan tahbisan dilaksanakan dengan sederhana sesuai dengan protokol yang ada. Tentu saja awalnya saya tidak menerima pengalaman tersebut. Lagi-lagi, proses penerimaan sesuatu yang tidak mengenakan berawal dan dimulai dari menyaksikan, di mana ada proses ketidakterimaan. Pasti kita mengeluh, mengapa harus terjadi dan lain sebagainya. Tetapi ada istilah life must go on. Hidup harus terus berjalan. Ketika kita berjalan, ketika kita yakin bahwa semua akan baik-baik saja, maka disitulah kita pasti menerima pengalaman yang tidak mengenakan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil kita juga melihat hal yang sama. Bagaimana Yesus diajukan pertanyaan oleh orang-orang Farisi, bahwa orang-orang Farisi menyatakan bahwa Herodes ingin membunuh Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tidak goyah. Yesus sungguh-sungguh tidak goyah bahwa dia tidak takut. Walaupun Herodes akan membunuh dia, dia tetap mewartakan kebaikan. Lalu Yesus juga yakin bahwa apa yang dilakukannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi karena dia adalah anak Allah. Yesus harus mewartakan karya penebusan yang telah direncanakan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Tetapi kita lihat lagi konteksnya.
Setelah Yesus yakin dan dia tidak takut akan pertanyaan dan pernyataan dari orang-orang Farisi ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus sangat pintar. Dia membalikkan lagi apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi. Ini sangat menarik. Dikatakan bahwa Yesus mengatakan berkali-kali, "Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau." Sangat keras sebenarnya. Yesus mengeluh, tetapi juga membuat orang-orang Farisi berpikir. Yesus mewartakan karya keselamatan, kebaikan dimanapun Yesus berada. Tetapi orang-orang Farisi dan ditentang oleh Yesus, kebaikan Yesus tidak ditanggapi oleh banyak orang. Tetapi kalian tidak mau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, 2 poin untuk merenungkan bacaan Injil pada hari ini. Yang pertama, bagaimana kita melihat bersama Yesus sama seperti kita. Dia pernah mengeluh, "Yerusalem, Yerusalem, lalu saya sudah mengumpulkan, tetapi kalian tidak mau." Ada penolakan akan warta keselamatan dan kebaikan yang diberikan Yesus kepada semua orang. Kita mengeluh sebagai manusia, tetapi Yesus ternyata juga mengeluh. Tetapi tidak berhenti sampai situ, tidak berhenti dengan keluhan-keluhan dan ratapan, kesedihan, dan lain sebagainya, tetapi Yesus bangkit dan yakin bahwa apa yang dilakukannya itu benar. Terkadang, seringkali kita merasa tidak yakin apa yang kita lakukan. Bahasa anak mudanya, seringkali kita galau ya. Mau memutuskan sesuatu, bener nggak ya? Ini yang terbaik, bener nggak ya? Aduh, kayaknya enggak deh, ganti yang lain. Kadang kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu yang benar, tetapi kadang kita takut bahwa apa yang kita lakukan ini nanti berkenan di mata orang lain atau tidak, nanti sungguh-sungguh tidak mengecewakan orang lain atau tidak, dan lain sebagainya. Tapi saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apabila kita melakukan kebenaran yang menurut hati dan batin kita itu baik dan harus kita lakukan, maka kita harus melakukannya. Ketika kita menyadari ada gerak batin melihat teman kita atau keluarga yang ada di dekat kita merasakan kesulitan, penderitaan, hati kita berbicara, wah, mereka harus saya tolong nih. Keyakinan itu yang membuat kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh baik dan berkenan di hadapan Allah. Pasti dalam pelayanan kita sehari-hari, kehidupan kita pernah merasakan kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah memberikan yang terbaik, tetapi
ada saja orang-orang di sekitar kita mencibir kita atau tidak senang, ngomong kita dari belakang, dan lain sebagainya. Pasti pernah terjadi seperti itu. Sama seperti saya dulu, saya sudah melakukan yang terbaik buat anak-anak seminaris, tetapi pasti mereka ngelihat saya dari atas sampai bawah, melihat kejelekan-kejelekan saya. Ya sudah, tidak usah baper, tetapi kita yakin bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Itu kata kunci yang sungguh-sungguh harus kita pegang. Ada orang yang ngomongin kita dari belakang, ada orang yang menganggap remeh apa yang kita lakukan, bukannya memberikan pujian atau apresiasi, tetapi malah umpatan dan lain sebagainya. Kadang kita kecewa dan kesal, tetapi itulah ujian bahwa kita harus melakukan yang terbaik. Yang penting aku sudah maksimal. Yang penting aku sudah melakukan yang terbaik dengan segala usaha dan kemampuanku. Kalau orang lain mengatakan A sampai Z kepada kita dari hasil usaha kita, ya sudah, kita terima dengan senyum. Jangan sampai baper, dibawa perasaan, dan pada akhirnya kita merenung lebih dalam. Akhirnya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik lagi. Atau kita jatuh dalam rasa frustasi, putus asa. Jangan sampai seperti itu. Kita harus tetap bangkit, yakin bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, terserah orang lain mau membicarakan apa, dengan apa yang telah saya buat. Yang penting, keyakinan kita semua, dengan kita melakukan yang terbaik, itu sudah cukup. Kita melaksanakan perintah dan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Itu yang pertama. Keyakinan iman dengan melakukan perbuatan yang baik, perjuangan-perjuangan hidup kita, dan hal-hal yang kita usahakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sama seperti poin di Rasul Paulus yang sudah kita baca, yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Kalau Tuhan mengatakan kepada kita, saya sudah memberikan kelengkapan rohani kepada Anda semuanya. Saya sudah ada dalam hati kalian. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita mau menerima dan sungguh-sungguh menggunakan kelengkapan rohani itu bagi kehidupan kita sehari-hari? Jangan sampai refleksi dan kata-kata Yesus kepada orang Farisi juga seperti kata-kata Yesus kepada kita. Jangan sampai Yesus juga berkeluh kesah kepada kita bahwa aku sudah ada di dekat kamu, aku sudah ada di hati kamu, aku mengutus orang-orang yang kamu cintai, sahabat-sahabat kamu, orang-orang yang ada di sekitar kamu, tetapi kamu tidak mau membuka hati untuk aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai kita juga seperti itu. Refleksi perkataan Yesus kepada para orang-orang Farisi, mungkin saja juga perkataan Yesus untuk kita semuanya. Tetapi kalian tidak mau.
tidak mau untuk membuka hati, mendengar sapaan Tuhan, menjadikan Tuhan kekuatan dalam perjalanan iman, perjalanan hidup sehari-hari yang penuh dengan misteri dan tanda tanya ini. Pada akhirnya kita pasti kembali kepada Tuhan. Di saat kita sedih, di saat kita putus asa dan mengalami perasaan frustasi yang sangat besar, putus asa, itulah peringatan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya apa? Supaya kita semakin dekat kepadanya. Memohon kekuatan dan rahmat kepada Tuhan. Sehingga kita sadar, kita yakin bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir dan membuat hidup kita bermakna dan kita kuat serta kokoh dalam hidup kita sehari-hari. Maka Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, dimanapun kita berada, pada hari ini kita sudah diingatkan oleh Rasul Paulus, oleh Yesus dalam bacaan Injil ini, ada poin yang sangat menarik dan hampir sama, yaitu kelengkapan rohani sudah ditawarkan Yesus kepada kita. Pertanyaan kita selanjutnya, apakah aku menggunakan sungguh-sungguh kelengkapan-kelengkapan rohani itu bagi hidup dan perjuanganku di dunia ini? Kelengkapan rohani sudah ditawarkan kepada kita semuanya. Banyak cara untuk semakin dekat kepada Yesus. Banyak cara untuk mempersenjatai diri kita dengan senjata rohani tersebut. Ekaristi harian, doa rosario, dan lain sebagainya. Membaca sabda Yesus, meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk Dia yang menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Maka Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, poin yang sangat menarik bagi kita semuanya. Tuhan sudah memberikan dan menawarkan kelengkapan rohani kepada kita. Maukah kita menggunakannya? Maukah kita mempersenjatai diri kita dengan kelengkapan-kelengkapan rohani itu untuk melawan kuasa-kuasa jahat yang tidak kita lihat namun ada di sekeliling kita. Kuasa-kuasa jahat yang seolah-olah membelenggu diri kita masing-masing. Hawa nafsu, sulit mengampuni, perbuatan tidak terpuji, dosa-dosa yang semuanya digerakkan oleh kuasa jahat. Bagaimana melawannya? Hari ini sudah kita renungkan dan kita sudah resapi. Perlengkapan rohani itulah yang menjadi kunci kekuatan, ketekunan kita menghadapi kuasa-kuasa jahat yang tidak kelihatan, namun terkadang membuat energi kita habis, membuat kita terbelenggu, dan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana tawaran itu diberikan kepada kita semua untuk tidak perlu khawatir dan sungguh-sungguh yakin akan segala yang kita lakukan. Mengapa kita yakin?
karena kita tidak pernah sendirian. Ada Yesus yang beserta kita, ada sahabat-sahabat yang selalu hadir di tengah-tengah kita, ada orang-orang yang kita cintai, ada keluarga-keluarga kita, mereka yang selalu hadir bersama-sama dengan kita, sehingga kita jangan merasa sendirian. Ada Tuhan, ada orang-orang terdekat yang mencintai kita, sehingga kita jangan pernah merasa sendiri dan jangan pernah merasa yang paling menderita di dalam hidup ini. Semoga dua hal itu yang sungguh-sungguh kita hidupkan, yang sungguh-sungguh kita renungkan di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Perlengkapan rohani macam apa yang aku usahakan dan aku bangun dalam kehidupan sehari-hari sebagai kekuatan dalam menjalankan kehidupan ini yang penuh dengan salib dan cobaan yang Bapak Ibu semua, yang saya juga rasakan, tetapi selalu ada kebangkitan di dalamnya, ada kebahagiaan di dalamnya. Dan yang kedua, jangan sampai kita sungguh-sungguh merasa sendirian di dalam kehidupan ini, karena kita yakin ada orang-orang yang mencintai kita, ada orang-orang yang siap memberikan bahunya ketika kita lemah, ketika kita memerlukan bantuan. Disitulah sebenarnya Tuhan hadir, menyapa dan memberi kekuatan kepada hidup dan iman kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah untuk menutup renungan dan sapaan bacaan firman pada hari ini, kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat sabdamu kami Kau persatukan dengan Yesus Kristus, Putramu. Lindungilah kami dari segala kuasa jahat yang selalu mengancam keselamatan kami. Semoga dengan perlindungan-Mu kami sampai kepada kehidupan abadi, dan semoga kami sungguh-sungguh berjuang bersama Engkau, melengkapi diri kami dengan senjata rohani dan perlengkapan rohani kami, sehingga kami yakin bahwa kami tidak sendirian karena Engkau bersama dan beserta kami semua. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, aktivitas kita, rezeki kita, kesehatan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Datang pada Tuhan dengan bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala, bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah
selamanya. Bangunlah betangnya di hutan rimba, tanam pohon-pohon daunnya mereka. Ada pada Tuhan bernyanyi gembira, sadarilah Tuhan itu Allah. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Cemara menjulang tinggi pohonnya, dahan telah patah gugurlah daunnya. Cinta kasih Tuhan kekal selamanya, setianya tetap selamanya. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Bila ku hadapi persoalan di hidupku, ku tak tahu apa yang harus ku perbuat atasi segalanya. Ku tak sanggup untuk jalan sendiri, untuk arungi kehidupan ini. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Bila ku hadapi persoalan di hidupku, ku tak tahu apa yang harus ku